Halo, salam jumpa sahabat bahasa. Kali ini Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka pelindungan bahasa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, seperti apa keberlangsungan rapat koordinasi ini? Kita lihat tayangan berikut ini. Selamat sore dan selamat datang Bapak Ibu hadirin yang kami hormati di acara rapat koordinasi antar instansi dalam rangka pelindungan bahasa daerah tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mengawali laporan ini saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih yang tulus atas kehadiran Bapak Ibu pejabat instansi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pemangku kepentingan dari Kabupaten Rotendao, Manggarai Timur, Alor, Sumba Timur, dan Timur Tengah Selatan, serta tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu pada kegiatan rapat koordinasi ini. Rapat koordinasi pakar revitalisasi daerah merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan program revitalisasi bahasa daerah yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2022. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah pusat melalui Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan daya hidup bahasa daerah. Pada tahun 2022, Kantor Bahasa NTT telah memulai dengan 5 bahasa daerah, yaitu bahasa Dawan, Manggarai, Kambera, Rote, dan Abui. Pada tahun 2023, ditambah 2 bahasa, yaitu bahasa Adam dan bahasa Kabola di Kabupaten Alor, sehingga total menjadi 7 bahasa daerah. Hadirin yang saya hormati, pada hari ini sebagai upaya yang melindungi bahasa daerah NTT, maka kita akan mulai membahas terkait dengan revitalisasi bahasa daerah di NTT. Di mana pada tahun 2023 ini terdapat 7 bahasa daerah yang akan direvitalisasi oleh Kantor Bahasa NTT, yaitu bahasa Manggarai, Dawan, Kambera, Rote, Abui, Alam, dan Toa. Betul ya, Bu? Untuk itu, saya berharap agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap pelestarian bahasa daerah Nusa Tenggara Timur. Karena sejatinya bahasa daerah merupakan kekayaan negeri. Dengan melestarikan bahasa daerah, berarti kita terus menghidupkan jembatan antara generasi. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang bermartabat ini. Tuhan menyertai pekerjaan kita. Nah, berbagai tradisi ini meliputi tradisi yang sifatnya lisan, yang tentu menghiasi tindak tutur sosial kehidupan masyarakat. Ya, seperti kalau di Rote ada yang namanya sair. Ini biasa kita di Rote sebut helo. Nah, ada di sini juga ada beberapa penutur adat yang ada. Nanti kalau ada kekeliruan, beliau-beliau memperbaiki. Kemudian ada cerita, dan ini bahasa daerah biasa disebut tutui. Ya. Kemudian bahasa tetua atau dediangasi. Ya, bahasa Rotenya bilang begitu. Kemudian terdapat juga ada kurang lebih 52 jenis bunyi gong dan tarian yang dikenal masyarakat Rotendao, seperti diantaranya adalah foti. Ya, ada foti. Kemudian ada kewalai. Kemudian ada tarian taebeno, teorenda, watu matia, dan lain-lainnya. Kemudian juga kami di Rote memiliki berbagai alat budaya yang tentu diciptakan untuk menjadi warisan nasional. Salah satu diantaranya adalah alat musik sasando yang pada beberapa waktu lalu ini diklaim oleh negara luar sebagai karya negara luar. Ini disebabkan karena sasando ini kita tidak melindungi hak kekayaan
kekayaan intelektualnya dengan baik, sehingga memberikan ruang bagi negara lain bahwa ini produk mereka, padahal ini sesungguhnya adalah warisan para leluhur kita. Kemudian berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rotendao tahun 2018, masyarakat Rotendao mengenal kurang lebih ada 2.342 cerita rakyat, mulai dari cerita dongeng, fabel, sampai cerita sejarah dan religi, dan masih banyak budaya yang menghiasi kehidupan sosial politik masyarakat Rotendao. Ya, jadi saya pikir ini nanti sudah senada dengan apa yang tadi disampaikan dalam arahan Bapak Kepala Badan bahwa akan dilaksanakan festival, dan festival tentu salah satu diantaranya barangkali bisa diselenggarakan cerita-cerita rakyat atau cerita-cerita yang telah diwariskan oleh para generasi para pewaris kita, agar supaya ini bisa ditampilkan di dalam festival. Situasi kebangsaan yang ada di Indonesia, Merdeka Belajar episode 17 dengan tema revitalisasi bangsa daerah. Tahapan lini masa pelaksanaan program 2023 dan capaian Revit yang sudah kami laksanakan tahun 2022, kemudian pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional yang sudah juga kami laksanakan, kemudian sinergi dan kolaborasi Kementerian Dalam Negeri dengan Kemendikbudristek. Lalu khusus Bangka Timur ada 4 bahasa seseorang dengan dialeknya, yaitu 1 bahasa Roga, 2 bahasa Congkar, 3 bahasa Manus atau Kepo, silakan di sana, dan bahasa Manggarai. Lalu dalam kegiatan-kegiatan resmi, apakah itu namanya kegiatan adat, budaya dan segala macamnya, ya sebagai bahasa nomor 1 itu adalah bahasa Manggarai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, namun akhir-akhir ini Bapak Ibu sekalian disinyalir bahwa bahasa Manggarai ini hampir punah. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu sekalian? Karena begitu derasnya arus teknologi dan perkembangan zaman membuat anak-anak atau generasi muda yang ada di Manggarai Timur, saya kira ini juga hampir sama di seluruh kabupaten di NTT, bahkan di Indonesia barangkali. Ya, anak kita enggan menyampaikan bahasa ibu atau bahasa Manggarai. Ya, terutama dari perkotaan. Ya, contoh kami di Manggarai Timur, Bapak Ibu sekalian, anak-anak ini kadang-kadang kalau pakai bahasa Manggarai, ya orang tua itu mengarang, kenapa harus pakai bahasa Indonesia? Nah, ini yang jadi soal. Memang kenyataan karena memang di kota itu rata-rata karena pembauran. Itu ada berbagai etnis, ada etnis Jawa, lalu dari mana-mana, yang membuat memang hampir setiap hari orang menggunakan bahasa Indonesia. Dan demikian pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melihat kondisi ini, maka dibuatlah sebuah kebijakan supaya bahasa Manggarai jangan sampai punah. Pemerintah Kabupaten Manggarai sudah menetapkan sebuah peraturan bupati supaya dalam kegiatan sehari-hari, terutama ada di peserta didik mulai tingkat SD sampai dengan SMP harus menggunakan bahasa Manggarai. Kenapa? Supaya jangan sampai bahasa Manggarai ini punah. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian awal dari diskusi kita ini. Pada saat ini ada 4 bagian nanti yang akan saya sampaikan. Pertama terkait dengan dasar hukum, yang kedua adalah latar belakang, dan yang ketiga adalah maksud dan tujuan, dan keempat adalah program apa saja yang diselenggarakan di Kabupaten Manggarai Timur dan khususnya Dinas Pendidikan dan Olahraga. Pada dasarnya rapat koordinasi ini kita lakukan bagaimana nanti tindak lanjut RBD ini didukung oleh semua orang. Karena apa? Karena kalau kami sendiri yang berjalan, mungkin kami
kehilangan tenaga. Jadi ketika kita bersama-sama, maka ini akan membuat sesuatu yang besar, hal yang baik. Dan pada saat kabar kami, Profesor Dr. Aminuddin Aziz pergi ke Paris dalam rapat UNESCO, itu memberikan hal-hal baik, praktik baik, itu disambut baik seluruh dunia. Dan ini dijadikan semacam komitmen dunia untuk melakukan pekerjaan besar ini, bahwa revitalisasi itu bisa dilakukan seperti di Indonesia, dari 12 kabupaten, 12 provinsi yang ada di Indonesia. Dan sekarang ketika kami menambah menjadi 25 provinsi, itu karena dukungan dunia. Jadi kami mohon Bapak dan Ibu mampu bekerja sama, karena kalau kita bekerja sama, satu jari tidak akan mampu melakukan pekerjaan. Tapi kalau 10 jari dan ditambah ribuan orang, maka semua orang akan mampu melakukannya. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena kemarin juga dari DPRD Komisi 5 mengatakan apalagi yang harus dilakukan. Perda itu saya baca tadi malam, saya pelajari. Ternyata di Perda Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Peraturan Daerah nomor 7 Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2021 pasal 20 itu menyatakan tentang pengembangan budaya ada pada tradisi lisan, seni dan bahasa. Jadi di A dan di H itu ada bahasa dan tradisi lisan. Jadi apalagi yang dicari untuk regulasinya itu. Dan saya sudah mencoba ingin beraudiensi lagi untuk mengembangkan peraturan daerah ini agar menjadi ada bahasa Indonesia. Karena kalau bahasa Indonesia juga tidak dipertahankan, akan hilang juga lama-lama. Nah, tadi praktik baik yang sudah kita tonton itu pada saat kami melakukan kegiatan penyuluhan di TTS ya Pak ya. Di situ saya menilai lomba membuat vlog, dan lomba membuat vlog pada 5 kabupaten ini diikuti 8 orang. Dari Manggarai itu mengirimkan 2 vlog, lalu dari Sumba Timur, Alor, dan 2 TTS serta Rote. Dan setelah kami pelajari, setelah saya ambil studi kasus sedikit, ternyata vlog-vlog itu menggambarkan hal yang baik. Dari Manggarai saja, ketika anak SMP itu menyatakan bahwa menyambut tamu seperti ini, dia menjelaskan dengan bahasa daerahnya, itu luar biasa. Dan memang kualitas videonya yang kurang bagus, makanya waktu berada di TTS, kami mengambil alih dengan membuat film itu menjadi baru lagi. Dan yang membuat film itu adalah staf kami, Kak Iwa dan Kak Ari. Mereka datang ke SMP Kristen 1 Amanduban Tengah TTS itu. Kami ambil 1 hari. Saya katakan kepada gurunya, maukah kami filmkan lagi dan kami terjemahkan, kami buat tak karirnya jadi penerjemahan di film itu. Beliau mau. Dan ketika anak-anak itu dikumpulkan dengan sukacita, kami hanya membayar mereka dengan makan siang Bapak dan Ibu. Itu 1 hari kami lakukan membuat film, dan kualitasnya bisa Bapak Ibu saja lihat. Dan itu pun akan kami lakukan Manggarai, Rote, nanti kami akan bantu untuk membuat film dokumenter begitu. Ya. Nanti kami akan bantu membuat skenario-nya, membuat filmnya dan publikasinya juga. Jadi staf saya yang ada di tim publikasi itu multimedia itu akan berusaha memberikan juga terjemahannya. Karena salah satu fasilitasi kami adalah membantu pelayanan kebahasaan, penjuru bahasaan, dan pelayanan penerjemahan setelah pelindungan ini. Jadi TUSI kami jalankan dengan baik, dan kami bersyukur banyak orang sudah mengerti tentang fasilitas-fasilitas yang bisa kami bantu. Kami akan datang ke tempat Bapak dan Ibu ketika kegiatan kami ada, kami tawarkan, dan mudah-mudahan lebih banyak lagi mengikuti lomba vlog kami. Dan itu bagus sekali untuk siswa. Siswa memperkenalkan bahasanya dengan cara mereka. Kita tidak bisa memaksa anak muda dengan teknik kita. Biarkan mereka berkembang dan membuat hal yang baru. Kita yang penting mengawasi dan memberi aturan itu dengan jelas. Karena apa Bapak dan Ibu? Bahasa itu bergerak. Dia tidak bisa didudukkan pada satu tempat saja. Dia akan mengalami perluasan makna, pengembangan makna, dan itu terjadi secara natural saja. Itu murni dilakukan. Dan supaya bahasa kita ini tidak hilang, maka mari kita dukung semua. Mudah-mudahan di rapat ini kita menghasilkan sesuatu yang tidak melenceng keluar, tapi tetap pada posisi revitalisasi bahasa daerah di
kita bicarakan ini. Terima kasih untuk semuanya, dan hari ini yang saya sangat terharu karena apa yang sudah menjadi keinginan kami juga dibaca dan diterjemahkan dengan baik oleh Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Kami akan datang dan kami akan berusaha melayani bangsa tanpa pamrih dengan semangat yang tinggi. Selama kita masih diberikan Tuhan kehidupan, mari kita bekerja dengan melakukannya tanpa pamrih. Sehingga kita dapat menyelesaikan rapat koordinasi revitalisasi bahasa daerah antar instansi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam keadaan sehat walafiat. Kami menyampaikan terima kasih yang tulus karena sampai detik ini Bapak dan Ibu bertahan dan menghasilkan poin-poin penting yang dituangkan dalam komitmen bersama untuk mendukung program Merdeka Belajar episode ke-17 revitalisasi bahasa daerah. Semoga tujuan akhir dari program MB17 revitalisasi bahasa daerah ini bagi para penutur muda dapat menjadi penutur aktif bahasa daerah dan memiliki kemauan untuk mempelajari bahasa daerah dengan penuh sukacita melalui media yang mereka sukai. Di samping itu, Merdeka Belajar 17 revitalisasi bahasa daerah juga bertujuan agar kelangsungan hidup bahasa dan sastra daerah terjaga. Bahasa dan sastra daerah menemukan fungsi dan ranah barunya dan dapat tercipta sesuai ruang kreativitas dan kemerdekaan bagi para penutur bahasa daerah untuk mempertahankan bahasanya. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, merupakan instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra daerah. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur bertanggung jawab untuk menumbuhkan, memelihara, dan meningkatkan sikap positif masyarakat Nusa Tenggara Timur terhadap bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah revitalisasi bahasa daerah pada 7 bahasa daerah yang akan terus dikawal sampai dengan implementasinya, pembiasaannya, dan pengimbasan dalam berbagai macam kegiatan di daerah masing-masing. Semoga kehadiran Bapak Ibu di sini mampu mendorong keberhasilan revitalisasi bahasa daerah pada 7 bahasa sasaran, yaitu bahasa Dawan, Manggarai, Kambera, Rote, Abui, Adang, dan Kabola, sehingga memacu dan memicu daerah lain dalam pelindungan dan pelestarian bahasanya. Harapan kami, semoga kegiatan hari ini semakin menguatkan kita untuk melangkah lebih pas
pasti karena kegiatan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak dan hasil revitalisasi bahasa dan sastra teraktualisasi di lingkungan masyarakat, sekolah, komunitas tutur dengan pembiasaan dan pemahaman. Saya tadi membuat sebuah syair, saya tidak tahu apakah syair ini dapat menimbulkan rasa kecintaan Anda. Saat bumi sudah tidak nyaman lagi, hanya bahasa yang mampu merekatkan kita. Saat hati sudah tidak menyatu lagi, hanya bahasa daerah yang memberi kasihnya untuk saling memiliki. Saat kita tidak saling kenal, meski satu suku, hanya bahasa daerahlah yang memberikan jiwanya untuk saling menjaga, melindungi, dan memberikan identitas yang sejati. Jagalah, jangan biarkan punah begitu saja. Kembalikan keberadaan bahasa pada hakikatnya sebagai rumah untuk suku, bangsa, dan budayanya. Kemanapun kita pergi, kita akan kembali ke rumah kita. Kita, yaitu bahasa, di mana rumah kita ada. Cintai, lindungi, dan lestarikan dia. Bahasa Dawan, bahasa Manggarai, bahasa Kambera, bahasa Rote, bahasa Abui, bahasa Adam, bahasa Kabola. Kami akan menjagamu sampai akhir menutup mata. Tak ada gading yang tak retak, tak ada yang sempurna kecuali Tuhan yang pencipta. Kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kurang berkenannya bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wisneno Nokankit, Mori Sembek, Mori Sembek, nama wulu tahu, nama kapipi, nda bata. Lama tuan sue basa ita. Lantal sono, lantal sotari garia. Itu yang saya dapatkan tadi. Nah, sahabat bahasa, seperti apakah tanggapan atau testimoni dari pimpinan daerah atau pemangku kepentingan terkait dengan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur ini? Berikut kita saksikan bersama. Ya, pertama sekali memang program revitalisasi ini merupakan sesuatu yang penting ya. Oleh karena penutur bahasa beberapa di NTT ini kan juga kecil. Dan dengan kecilnya penutur bahasa itu kan dia berada dalam posisi yang lemah. Bisa saja penutur bahasanya begitu menyicil sehingga akhirnya bahasa daerah itu bisa hilang ya. Itu sebabnya pemerintah daerah, pemerintah provinsi tentu pasti menopang sepenuhnya usaha revitalisasi ini. Dan terutama pemikiran-pemikiran segar tentang bagaimana tidak hanya memelihara tapi menumbuh kembangkan keterikatan dan motivasi untuk mau berbahasa daerah, terutama bagi generasi muda. Nah itu sebabnya dalam pengarahan Pak Gubernur juga dikatakan peranan lembaga-lembaga pendidikan, masyarakat sendiri, dan sebenarnya terutama keluarga amat penting jikalau memang kita ingin berpikir tentang suatu masa depan dari bahasa daerah. Sehingga saya kira sebagai pemerintah provinsi, upaya-upaya yang positif yang berhubungan dengan pelestarian dan pengembangan ini tentu akan ditopang. Dan ini menjadi suatu komitmen. Sebab seperti yang dibilang oleh Pak Gub, bahasa daerah itu bukan hanya persoalan literasi kosakata, tetapi merupakan batin daripada bangsa dan amat penting sekali untuk dikembangkan seterusnya. Memang ancaman itu cukup kuat ya. Bukan hanya internal karena misalnya mengecil penutur asli, tetapi ancaman berupa penetrasi globalisasi dengan datangnya bahasa asing, apakah itu Inggris atau bahasa Korea
yang akan turut menentukan misalnya perkembangan ekonomi dan kebudayaan secara umum, daya tariknya itu kalau lebih menarik dan mengappeal sentimen dari orang muda, saya kira itu akan menjadi suatu warning, suatu tanda bagi kita semua untuk memikirkan secara serius. Dan pertemuan seperti ini, lokakarya revitalisasi seperti ini, mesti menemukan jalan-jalan tertentu, mungkin juga pemikiran-pemikiran segar yang baru untuk tetap bagaimana melihat ke depan dengan segala macam pengaruh dari luar untuk tetap melestarikan ini. Dan saya kira dalam usaha yang itu pemerintah provinsi akan selalu berusaha, tetapi mesti bergantung kepada pemikiran berbasis pengetahuan yang berasal dari pertemuan seperti ini ya. Sebab kita tidak mau asal memberikan arahan topangan. Tapi apa yang dipikirkan oleh saudara-saudara sendiri seperti pusat bahasa, terutama apakah sudah merefleksikan intensitas dan aspirasi dari masyarakat sendiri. Nah, berbasis itu, maka pemerintah daerah akan sangat bersemangat untuk menumpukan ini. Ya, baik, kami pemerintah Kabupaten Rotendao dalam rangka revitalisasi bahasa daerah, khususnya bahasa Rote ini, memang kami pemerintah Kabupaten Rotendao telah melakukan langkah-langkah konkret dengan telah menerbitkan regulasi berupa peraturan bupati untuk perlindungan dan pelestarian bahasa, dan ini diwajibkan untuk penggunaannya setiap hari Jumat. Dan karena itu di Kabupaten Rotendao ini sudah mulai dilakukan. Kemudian di sekolah juga dimasukkan menjadi muatan lokal atau mulok ada di kurikulum pendidikan sekolah, baik itu sekolah dasar maupun menengah pertama. Itu yang sudah kami lakukan di daerah. Ya, baik. Jadi tentu kita dalam satu pemikiran bahwa harus sukses dalam mencapai atau mewujudkan revitalisasi bahasa daerah, dan karena itu maka tentu menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya kantor bahasa saja, tetapi juga pemerintah dimulai dari pusat, pemerintah provinsi dan daerah. Dan karena itu khusus kami Kabupaten Rotendao mendukung penuh revitalisasi bahasa daerah ini dengan dukungan kami akan mengambil bagian pada bagian tertentu yang harus menjadi tanggung jawab kami daerah, baik itu dukungan berupa penganggaran, ini kami akan mendukung penuh, kemudian kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih mempertegas agar supaya para pemangku kepentingan di dalam mengambil bagian revitalisasi bahasa daerah ini bisa secara optimal dan maksimal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dan harapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Merdeka Belajar, yaitu melalui episode ke-17 revitalisasi bahasa daerah, khususnya kami Kabupaten Rotendao. Baik, terima kasih. Yang pertama dalam rangka revitalisasi bahasa Manggarai, pertama diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Manggarai Timur senantiasa berupaya untuk melestarikan bahasa Manggarai, mulai dari Pak Bupati sampai dengan tingkat paling bawah. Nah, karena itu ya harapannya bahwa nanti ada semacam instruksi kepada seluruh masyarakat Manggarai Timur untuk menggunakan bahasa daerah. Ya, kegiatan-kegiatan penting apapun, ya misalnya kegiatan gereja, kegiatan-kegiatan yang lain harus menggunakan bahasa daerah. Apa maksudnya? Jangan supaya bahasa daerah jangan sampai punah.
Itu. Lalu yang kedua, untuk generasi muda, Manggarai Timur sudah mempunyai yang namanya muatan lokal. Kiranya mulok ini betul-betul harus diterapkan mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan tingkat mulai dari SD sampai dengan SMP, dan diwujud nyatakan dalam kegiatan pembelajaran. Ya, pembelajaran baik itu di SD sampai dengan di SMP. Kesempatan ini adalah kesempatan menggugah diri kami dari hati nurani kami yang paling dalam, baik kami dari perwakilan OPD maupun kawan-kawan guru dan maestro pemerhati budaya di Sumba Timur, bahwa betapa pentingnya bahasa daerah itu untuk kita lestarikan dan kita kembangkan dan kita lindungi. Adapun dari hasil diskusi bersama teman-teman dari hari kemarin sampai hari ini, menggugah kami untuk segera pulang ke daerah, menyampaikan kepada Bapak Bupati tentu dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan tertinggi di daerah, untuk bagaimana segera mengambil langkah-langkah dengan melibatkan semua unsur, baik masyarakat itu sendiri, dan yang paling sederhana mungkin menurut hemat saya adalah memulai menggunakan bahasa daerah itu selain di sekolah-sekolah dari tingkat paling dasar sampai SLTA dan mahasiswa, tapi paling tidak rumah tangga sebagai sebuah organisasi terkecil yang ada di masyarakat, kita mulai menggunakan bahasa daerah itu. Karena sangat kami sadari di level kami orang seumur saya mungkin masih menggunakan bahasa daerah dengan lancar, tetapi pada generasi anak-anak kami, mereka memahami tetapi tidak bisa lagi untuk mengucapkan itu. Kemudian mungkin mengajak kawan-kawan guru tentunya dari Dinas Pendidikan dan rekan-rekan dari Bapeda selaku perencana bagaimana merencanakan sebuah sistem pembelajaran bahasa daerah yang kita upayakan akan masuk pada mulok. Kemudian juga kebetulan saya latar belakang dari pariwisata, dengan adanya organisasi penghayat kepercayaan Marapu di Sumba Timur yang kita tahu bersama, yang secara konsisten melakukan ritual adat Marapu sesuai agama kepercayaan di Kabupaten Sumba Timur dengan menggunakan bahasa daerah. Dan kepada rekan-rekan guru, maestro, LSM, adik-adik yang bergerak di bidang itu, tentu kita harus bahu-membahu untuk sama-sama bertanggung jawab mengangkat derajat bahasa daerah Sumba Timur dan mengembangkan serta melindunginya. Nah, itu dia sahabat bahasa, kegiatan rapat koordinasi untuk pelindungan bahasa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita berharap tentunya dari berbagai upaya yang dilakukan di rapat koordinasi ini bisa menjadi upaya untuk merevitalisasi bahasa daerah agar bahasa daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur tidak punah, karena memang ada beberapa bahasa daerah yang saat ini sudah dalam status kritis. Apalagi kita sebagai sahabat bahasa sudah sepatutnya kita menjaga dan melestarikan bahasa daerah. Sampai jumpa.